Mesin bukan segala-segalanya, tapi handling yang paling penting. Karena di balapan ini bukan masalah budget, tapi masalah skill dulu nomor satu. Ini adalah sebuah bengkel balap yang sangat populer dan melegenda di Indonesia. Bahkan karya-karyanya mengikuti balapan internasional. Nama bengkelnya adalah RFT Motorsport yang terletak di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Pemilik dari bengkel ini juga seorang legenda balapan terutama di rally, yaitu Rifat Sungkar dan Rizal Sungkar. Ya, saya Rizal Sungkar, saya adalah pemilik bengkel RFT Motorsport. Kita berlokasi di Pondok Cabe Raya nomor 89 dengan fasilitas pembangunan mobil rally, maintenance mobil rally, juga menjalankan dari sisi tim dan juga mengajarkan pembalap itu sendiri. Kita berdiri di tahun 2007 dan itu awalnya dari tim tim pribadi, tim Pertamina juga, di mana pembalapnya ada saya dan kakak saya, dan dari tahun 96 itu sebetulnya awalnya, tapi kita betul-betul baru berbadan hukum di tahun 2006, begitu. Oke, kebetulan bengkel RFT ini berdiri, saya berdua sama partner saya, namanya Andrew Fasa. Kebetulan kita di sini bekerja di tugas masing-masing ya. Jadi aku juga sebagai pembalap jadi bisa memberikan masukan lebih kepada klien kita gimana caranya menjadi pembalap yang baik dan benar, baik dari sisi skill maupun sisi persiapannya. Dan untuk Andrew sendiri lebih ke operasional bengkel ini sendiri, jadi yang bersifat dari operasional, finance dan lain-lain. Iya, RFT itu bengkel spesialis untuk mobil balap sebetulnya, motorsport. Ya, jadi dari mulai mobil rally, mobil balap, time attack, off-road, on-road juga kayak touring, habis itu ada drifting, slalom, time attack, street car, dan sports car, gitu. Kita menerima dari mulai pembangunan dari mobil jalan raya sampai dengan mobil balap, ataupun memaintain mobil yang sudah jadi dari luar negeri yang dibangun oleh pihak pabrik itu sendiri. RFT Motorsport sudah banyak membangun mobil-mobil balap secara proper dan memiliki banyak prestasi, terutama di bidang rally. Kira-kira mobilnya apa aja sih? Iya, kita cukup banyak pembalapnya, dimulai dari saya dengan kakak saya, pastinya Rifat, dan ada juga pembalap seperti Benny Lautan, Haji Rihan Fariza, ada Om Pras, ada Bimo, ada Benny Lautan, ada Bimo Pradikto, dan banyak lainnya. Tapi memang mereka mempunyai specialty masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi semua sangat berkesan untuk aku dan very special customer gitu. Ya, mungkin kalau kenal sejarahnya balapan Indonesia, dulu drifting dimulai dengan AE86. Itu kebetulan mobil bangunan RFT Motorsport sendiri, dan itu dipakai oleh Mas Rifat pada zaman itu. Habis itu kita bangun juga mobil speed off-road ya, Pajero. Kebetulan pada zaman itu belum ada mobil diesel yang bertanding di kejuaranas, dan alhamdulillah bisa menjadi juara nasional di kelas itu juga. Habis itu ada juga beberapa mobil di sana, di mana itu mobil saya sendiri juga, Evo 10 kita bangun dari road car menjadi rally car, dan itu mobil itu dari mulai dibangun sampai selesai mempunyai sejarah total kemenangan 24 kali kemenangan straight. Jadi satu sampai dari mulai bangun sampai jual lagi gitu. Jadi itu sangat ikonik buat saya. Tapi terlepas dari itu, di sini ada Evo 10, ada Yaris, ada Evo 4, mobil-mobil yang kita maintain
dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal di setiap kejuaraan yang bertanding. Kita ada beberapa mobil yang masih dalam plan kita, salah satu yang di atas itu ada Porsche, insya Allah, ya mungkin ini nggak boleh disebutin ya, masih rahasia kalau ini biar menarik ya kan, tapi itu salah satunya, kebetulan mobilnya juga ada di sini, tapi masih panjang perjalanannya, tapi yang pasti ada beberapa big project kita yang akan menarik untuk ditunggu-tunggu oleh dunia komunitas otomotif Indonesia gitu. Kita tunggu aja jam mainnya. Kalau mobil rally itu sendiri memang karena kita balapan di area terbuka, jadi unsur safety-nya yang sangat baik. Dari sisi mulai dari kabin safety, equipment safety, undercarriage safety, itu yang membedakan mobil rally dengan mobil yang lain. Karena kita bisa ketemu apa aja, bisa ketemu pohon, bisa ketemu hewan, bisa ketemu jalanan yang tidak kondisinya sangat rusak, tapi kita pastikan bahwa mobil-mobil kita itu siap tempur dan bulletproof lah istilahnya, seperti tank lah kita buat ya kan, begitu supaya memastikan kendaraan tersebut sampai di finish dengan selamat gitu. Iya, aku saat ini lebih kepada mentoring. Memang pingin sih masih balapan, tapi pilihan itu kan hidup ini pilihan. Jadi harus memilih mana yang menjadi prioritas saat ini, yaitu pekerjaan dulu, karena saya udah berkarir di dunia motorsport dari tahun 2000, udah mendapatkan cukup banyak title ya, juara nasional maupun kejuaraan luar negeri, dan menurut saya itu merupakan suatu prestasi saya sendiri yang saya puas lah gitu. Dan kenapa tidak coba membantu banyak pembalap yang memerlukan, atau saya bisa berbagi skill maupun knowledge saya yang ada di dalam dunia motorsport ini. Jadi udah lebih pada mengabdi kepada dunia motorsport Indonesia saat ini, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan satu hari kalau memang ada waktunya dan ada kesempatannya, pasti saya akan ikut lagi untuk mencoba menjadi yang terbaik lagi gitu. Kita itu mobilnya mobil rally, kita mengikuti standarisasi FIA pada tahun 2000-an, dulu kita 90-an sampai 2000-an tuh grup N, grup A. Kita ada nih tipenya grup N, di atas ada grup A, habis itu berkembang di tahun 2010 ke atas, mereka keluar dengan namanya Proto Cars. Cangkangnya Toyota tapi isinya bisa berbeda, mesin dan drivetrain-nya. Habis itu beranjak lagi ke tipe WRC, ada tipe WRC 2 namanya. Jadi WRC itu dibagi seperti F1 juga, F1, F2, F3, F4. Nah, WRC juga WRC 1, WRC 2, WRC 3, WRC 4. Kita kebetulan punya WRC 4 punya, WRC 3 insya Allah segera punya, dan WRC 2 ada beberapa mobil yang udah kita jalankan saat ini gitu. Tapi WRC 1 yang belum punya, karena tidak mudah untuk mendapatkan mobil WRC 1 tipe itu gitu. Yang paling memorable tadi udah sih sebetulnya ya, ada AE86 sama EVA 10 tadi itu sangat memorable, sama Pajero juga tadi yang the one and only diesel pertama di Indonesia yang menjadi juara nasional. Wah, kayaknya seru banget nih ngebangun mobil rally secara proper. Kira-kira untuk ngebangun mobil rally berapa lama ya? Dan estimasi harganya berapa sih? Ya, jadi sebetulnya kembali ke masing-masing customer, budgetnya itu sendiri, karena kita tidak bisa menentukan. Dari sisi kita pasti mau yang terbaik, tapi budget masing-masing pembalap kan berbeda-beda. Jadi kita pertama itu sebetulnya ngobrolin mengenai balapan apa yang pengen diikutin, karena balapan itu macam-macam. Di tanah ada berapa tipe, di aspal ada beberapa tipe. Seperti apa, tipe balapan apa yang dia suka. Saya akan jelasin nanti juga satu-satu. Intinya setelah dia tahu apa balapan yang mau diikutin, kelas apa yang akan dipilih, saya akan memberikan juga pengarahan sesuai dengan budgetnya. Karena kalau kita sebagai pemula tapi mau ikut di kelas yang paling tinggi, kadang-kadang suka buang-buang budget. Kenapa? Karena kita tidak mengikuti step seperti kita sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA, kuliah, D3 atau S1 ya kan, dan jurusannya apa. Jadi jangan sampai kita salah terjun ke
kompetisi yang terlalu berat untuk diikutin. Karena di balapan ini bukan masalah budget, tapi masalah skill dulu nomor satu. Kita harus pastikan kita ikut di kelas yang benar dengan kompetisi lawan-lawan yang sesuai dengan kemampuan kita, baru habis itu kita bisa apa dari situ gitu. Jadi jangan hanya sekedar punya duit bisa ikut yang paling atau beli mobil yang paling mewah tapi nggak bisa kompetitif, kan kasihan ya kan. Jadi harus sesuai dengan levelnya begitu, step by stepnya. Kalau yang paling mahal itu sebetulnya mobilnya sendiri dulu pilihannya, tipe mobilnya dulu, baru habis itu pembangunan itu biasanya yang paling mahal dari sisi safety ya kan. Dari sisi safety kenapa? Karena untuk pemasangan safety equipment membutuhkan waktu yang cukup panjang, dari mulai bongkar mobilnya, sisain sampai tinggal body shell-nya, bangku semua, mesin keluar segala macam, bangun rangka di dalamnya safety, udah selesai safety berarti harus di painting ya kan, dan lain-lain. Reinforcement juga akan terjadi di situ, dan juga tingkat kerapihannya pasti nanti di ujungnya ya kan. Jadi nggak hanya sekedar pasang aja tapi sampai finishing, dari mulai pemasangan sampai finishing gitu. Baru yang kedua mesin pasti paling mahal, dan ketiga kaki-kaki, baru habis itu perintilan-perintilan yang lainnya. Jadi kalau kita well plan, sebetulnya yang tepat itu adalah mengumpulkan semua barangnya dulu. Jadi barangnya kekumpul dulu, udah ready, udah tepat pilihannya, jangan sampai lagi di tengah bangun ternyata ada barang yang salah yang datang. Itu akan memakan waktu yang lebih lama. Jadi di sini kita di RFT kita planningin dulu. Pertamanya budgetnya udah sesuai, cocok, kita datangkan barangnya, baru mobilnya mulai pembongkaran. Jadi mungkin relevannya kalau balapannya mungkin waktunya sekitar dari 3 sampai 8 bulan gitu. 3 sampai 8 bulan, tergantung tingkat kesulitannya kelas apa, karena berbagai macam kelas mempunyai peraturan yang berbeda gitu. Makin tinggi kelasnya, makin profesional kelasnya, maka barang-barang yang dipakai juga akan lebih complicated gitu. Ya, oke. Dari saya sendiri sebetulnya ini sangat general. Jadi kalau kita mau bangun mobil balap itu pastikan dulu kita tahu kejuaraan apa yang mau diikutin. Itu nomor satu. Pilih dulu kendaraannya, ya kan? Cari dulu barang-barang apa yang dibutuhkan untuk kejuaraan itu, ya kan? Habis itu barulah mulai pembangunan mobil itu dari bawah ke atas. Apa yang menyentuh tanah dulu? Bannya, peleknya, remnya, showbreakernya, bushing-bushingnya, atau mau ganti pilobol, mulai naik ke atas knalpot, mulai ke mesin, mulai ke body kit, mulai ke interior, bangku, safety belt, setir, dan lain-lain. Jadi dari bawah ke atas, karena bagian terpenting dari mobil balap itu adanya di bawah. Baru habis itu naik ke atas. Gitu. Mesin bukan segala-segalanya, tapi handling yang paling penting. Jadi kita pastiin dulu mobil kita mempunyai handling yang terbaik, baru habis itu mikirin mesinnya ditingkatin sampai seberapa jauh. Karena mengikuti level dari drivernya sendiri. Kadang-kadang kita nggak perlu mobil kencang, tapi kalau mobilnya presisi, enak, ngerem pasti, gripnya ada terus, kita akan bisa lebih memaksimalkan potensi itu. Begitu.